Bagaimana bisa orang yang merdeka, rakyat dari sebuah negara yang merdeka atas rahmat Allah, lalu dengan pongahnya menganggap bahwa bagian dari ajaran yang merupakan risalah Allah itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, harus dimusuhi, bahkan yang memperjuangkan harus keluar dari negeri yang merdeka atas rahmat Allah. Gitu. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa ini adalah bagian dari risalah Allah? Kalau Anda menentang ajaran atau risalah Allah, keluar saja dari bumi Allah. Itu. Mau kemana coba? Ke bulan. Bulan bagian dari ciptaan Allah juga. Kalau Allah itu lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah itu sang pemilik apa saja yang ada di langit dan apa saja yang di bumi. Kewajiban khilafah yang sesungguhnya merupakan bagian dari syariat Islam. Ada yang kemudian mengatakan kalau Anda memperjuangkan khilafah, keluar saja dari negeri ini. Benarkah pernyataan seperti itu? Bagaimana sesungguhnya dalam pandangan Islam? Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Ustadz Ismail, bagaimana pandangan Ustadz yang mengatakan kalau Anda memperjuangkan khilafah, keluar saja dari negeri ini? Ya, yang pertama bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Para ulama bahkan menyebut ini sebagai tajul furud, mahkota kewajiban. Artinya jika ini tidak diwujudkan, akan banyak sekali ketentuan-ketentuan dari ajaran Islam itu yang tidak bisa dilaksanakan atau diterapkan. Jadi kalau bahasa Jawa ini bonggol gitu, karena itu dia sangat penting sekali gitu. Makanya para ulama juga menyebut ini sebagai kewajiban yang paling penting, ahamul wajibat, kewajiban yang paling utama. Jika kita ini sebagai seorang Muslim yang sejati, sebagai hamba Allah yang sejati, kita semestinya memandang ini pertama itu sebagai kewajiban, sebagai bagian dari risalah ini. Itu satu. Kemudian yang kedua tentu lebih daripada itu diharapkan turut serta berpartisipasi di dalam usaha mewujudkan ajaran itu, karena ajaran itu bukan sekedar ajaran yang bersifat teoritik gitu. Dia adalah ajaran yang dituntunkan kepada kita untuk mengamalkannya. Dan dalam fakta sejarah juga pernah terwujud. Bahkan negeri kita ini itu tidak pernah bisa dilepaskan sejarah perkembangan Islam di negeri, bahkan sampai terbentuknya negara ini itu dari sentuhan kekhilafan di masa lalu. Gitu. Karena itu sangat tidak elok kalau ada orang ini hari itu seperti begitu membenci terhadap khilafah. Gitu. Ada masalah apa dengan khilafah? Sampai-sampai dikatakan bahwa yang memperjuangkan keluar saja dari negeri ini. Loh, negeri ini merdeka atas diakui atas berkat rahmat Allah. Bagaimana bisa orang yang merdeka, rakyat dari sebuah negara yang merdeka atas rahmat Allah, lalu dengan pongahnya menganggap bahwa bagian dari ajaran yang merupakan risalah Allah itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, harus dimusuhi, bahkan yang memperjuangkan harus keluar dari negeri yang merdeka atas rahmat Allah. Gitu. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa ini adalah bagian dari risalah Allah? Kalau Anda menentang ajaran atau risalah Allah, keluar saja dari bumi Allah. Itu. Mau kemana coba? Ke bulan. Bulan bagian dari ciptaan Allah juga. Kalau Allah itu lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah itu sang pemilik apa saja yang ada di langit dan apa saja yang di bumi. Karena itu sungguh sangat tidak layak siapapun yang mengatakan bahwa khilafah itu sesuatu yang buruk, apalagi kemudian mengatakan seperti yang tadi disebut. Ya, banyak yang bertanya, Ustaz Ismail. Apa sih untungnya kalau dunia ini ada khilafah? Apa untungnya juga bagi Indonesia? Bagaimana Ustaz Ismail menjawab? Yang pertama bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam, bagian dari syariah. Yang jika kita melaksanakan, maka kita ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Ini ibadah gitu. Karena ibadah itu kan bukan hanya sholat, puasa, zakat. Itu ibadah mahdhah. Ini ibadah ghairu mahdhah. Kita sebagai seorang muslim itu harus mewujudkan ibadah pada seluruh sendi kehidupan. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan masyarakat dan negara. Jadi itu keuntungan terbesar. Bukankah kita ini akan kembali kepada Allah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apakah ada keuntungan lebih besar daripada kita mendapatkan keridhaan dari Allah? Jika kita mendapatkan keridhaan dari Allah, kita akan mendapatkan berkah di dunia ini.
dan di akhirat akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama secara sejujurnya, yaitu surga Allah. Apakah itu bukan sebuah keuntungan yang sangat besar? Gitu. Berkah itu apa? Kebaikan. Ziyadatul khair wal ajri. Bertambahnya kebaikan dan pahala. Pahala di akhirat, kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Kebaikan seluruh aspek kehidupan. Ekonominya itu ekonomi yang akan menghasilkan kesejahteraan, pertumbuhan, kestabilan, dan keadilan, serta keberkahan. Bukan seperti ekonomi yang ada sekarang ini. Ekonomi kapitalis yang eksploitatif, yang tidak stabil, tidak adil, dan pasti juga jauh dari keberkahan. Di bidang budaya kita akan mendapatkan tatanan masyarakat yang berbudaya, yang manusiawi, yang penuh dengan kehormatan dan martabat. Tidak seperti ini hari. Kita sedang dibawa kepada sebuah budaya yang tak jelas. Bahkan untuk sekedar memahami bahwa manusia itu laki dan perempuan pun sekarang makin hari makin kabur. Bagaimana bisa laki dan perempuan gender bisa 18? Bagaimana coba? Ini kan sebuah kekacauan yang luar biasa. Kalau kita hidup di bawah Islam, kita akan mendapati sebuah kebaikan, keberkahan di bidang politik, militer, kedamaian. Tidak seperti sekarang ini penuh dengan pertentangan, peperangan, kemudian perpecahan, adu domba, eksploitasi, dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Karena itulah sebenarnya kita ini memerlukan Islam. Jadi aneh kalau ada orang Islam itu membenci Islam, membenci ajaran Islam. Jadi khilafah itu kita butuhkan untuk menerapkan syariat Islam. Memberikan syariat Islam dan dengan syariat Islam itu mendapatkan rahmatan lil alamin. Itu. Ustaz Ismail, di samping itu kan kalau kita lihat ada narasi-narasi yang sengaja dibangun ya. Pertama mengkaitkan khilafah ini dengan ISIS. Ya. Padahal kan seharusnya kalau kita bicara khilafah yang kita rujuk bukan ISIS ya, tapi khilafah ala minhajin nubuwah. Yang kedua juga ada narasi yang mengkaitkan ini dengan tindakan terorisme dengan mengatakan bahwa ide khilafah itu ide intoleran. Ide intoleran itu adalah ide radikal. Radikal itu sedikit lagi selangkah lagi menjadi teroris. Bagaimana Ustaz Ismail menjawab ini? Ya, ini framing. Ya, framing jahat yang dibuat dan disebarkan untuk mendiskreditkan ajaran Islam. Taruh kata misalnya kita bicara tentang terorisme. Terorisme itu kalau kita secara ringkas mendefinisikan setiap orang atau kelompok atau bahkan negara yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan. Siapa yang paling banyak menggunakan kekerasan? Gitu. Siapa yang menimbulkan kekacauan di Irak, di Afghanistan, bahkan juga di Syria, di Palestina? Apakah itu umat Islam? Itu kelompok Islam? Tidak. Human Rights International menyebut bahwa pelaku kekerasan paling besar di negeri ini itu Amerika. Kenapa tidak menunjuk ke sana? Kenapa kemudian larinya kepada Islam? Seolah-olah biang dari terorisme itu Islam. Invasi Amerika ke Irak telah menimbulkan 1,4 juta warga di sana meninggal. Gitu. Taruhlah umpamanya ada bom 1, 2 segala macam itu, saya kira korban yang meninggal tidak sampai jutaan begitu rupa. Mestinya telunjuk kita menuju ke sana, bukan kepada diri kita, kepada umat Islam, apalagi kepada ajaran Islam gitu. Jadi itu adalah framing negatif, mendiskreditkan ajaran Islam. Kemudian ini ada satu sikap yang tidak jujur, tidak fair. Kalau kita bicara tentang khilafah, mestinya kita bicara tentang ajaran Islam mengenai khilafah. Bagaimana sebenarnya ajaran Islam mengenai khilafah itu, konsepsinya seperti apa, dan itu berpuluh tahun sudah ada di dalam buku-buku dalam kitab fikih, bahkan juga menjadi bagian ajar di madrasah, di sekolah madrasah aliyah kelas 12. Berpuluh tahun itu boleh dicek. Baru setelah era ini ada kebencian luar biasa, materi yang ada secara formal di dalam buku atau di dalam mata pelajaran fikih mengenai politik itu digusur begitu rupa. Itu kan menunjukkan satu sikap yang tidak jujur, tidak adil, tidak fair, bahkan seperti seolah-olah hendak menghilangkan ajaran agama sendiri gitu. Nah, jadi lalu di sisi yang lain dibangun framing jahat seperti itu. Karena itu saya kira ini sikap yang tidak pantas dilakukan. Iya, saya ingin fokus ke tadi Ustaz. Narasi intoleran, radikal, dan sedikit lagi menjadi teroris. Apakah itu
bisa masuk akal gitu. Sementara misalkan banyak yang memperjuangkan khilafah itu tidak menggunakan kekerasan, bahkan mengecam terorisme. Tapi kenapa narasi yang dibangun selalu begitu, intoleran, radikal, dan sedikit lagi menjadi teroris? Gitu. Jadi itulah yang kita sebut framing tadi itu. Jadi intoleran. Siapa sebenarnya yang intoleran? Kalau kita meyakini itu ajaran Islam, lalu kita tidak boleh, sebenarnya yang intoleran kan mereka, gitu. Kemudian radikal itu apa? Gitu. Radikal itu kalau secara bahasa kan sesuatu yang bersifat akar. Jadi dia sebenarnya istilah yang dia bisa positif atau bahkan positif. Dulu Bung Karno menggunakan bahwa untuk kemerdekaan kita perlu energi. Energi itu apa? Partai yang bagaimana? Partai yang punya radikal dinamisnya gitu. Untuk bisa melawan penjajah. Artinya dia positif. Tapi ini hari kan konotasinya negatif gitu. Radikal kemudian one step menuju terorisme. Bahwa mungkin saja ada orang yang melakukan tindakan teroris itu bersikap radikal. Kemudian karena itu tidak toleran. Mungkin gitu. Tetapi itu case. Dan case itu tidak boleh digeneralisasi. Bagaimana bisa orang yang menginginkan khilafah lalu dianggap intoleran, lalu dia radikal, lalu one step pasti teroris. Apalagi kelompok itu misalkan dengan tegas mengatakan tidak menggunakan senjata untuk memperjuangkan khilafah. Jadi sebenarnya sudah terputus. Tapi itu kan terus didorong sebagai sebuah narasi. Seperti narasi. kata Hitler ya, tentang terkait dengan propaganda. Teruslah disampaikan berulang-ulang walaupun itu keliru dan publik nanti lama-lama percaya. Dan itu jahat. Dan itulah yang sebenarnya intoleran itu dia. Yang radikal itu dia. Dan makanya yang teroris kata-kata itu dia. Maka kita tidak boleh kalah Ustaz Mele. Sampaikanlah kebenaran itu berulang-ulang sampai masyarakat yakin tentang kebenaran itu. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang apa benar pernyataan kalau memperjuangkan khilafah silahkan keluar dari bumi atau negeri ini. Tadi menarik yang disampaikan oleh Ustaz Ismail, negeri ini adalah negeri Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah memerintahkan kita untuk menerapkan syariat Islam. Bisa kita balik bertanya, kalau Anda tidak memperjuangkan syariat Islam, keluar saja dari bumi Allah. Mau kemana kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.